pecinta podcast Dewan Guru Besar UI. Apa kabarnya? Saya harapkan kita semua dalam kondisi sehat. Kita bertemu lagi bersama dengan Adrianus Pediala, dan kali ini saya ditemani oleh seorang sejawat saya, seorang guru besar dari Fakultas Teknik UI. Namanya Prof. Nandi Setiajaya Putra, atau disebut sebagai Prof. Nandi. Teman-teman sekalian, Prof. Nandi ini, kalau Anda belum pernah mendengarnya, akan cukup kaget. Kenapa? Karena perawakan beliau, penampilan beliau, itu tidak mencerminkan seorang guru besar konvensional pada umumnya. Kalau seorang guru besar itu umumnya bungkuk, berkacamata, konvensional dalam arti pakaiannya rapih, bahkan luar biasa. Beliau ini membantah semuanya. Mau tahu? Mau kenal dengan yang bersangkutan? Mari kita sapa yang bersangkutan. Prof. Nandi, apa kabar? Baik, Prof. Adrianus. Ya, betulkah anggapan saya bahwa Prof. Nandi ini punya penampilan, punya perawakan yang memang agak beda dengan gambaran umum masyarakat tentang seorang guru besar? Betul nggak? Kurang lebihnya begitu. Jadi kalau orang baru pertama kali ketemu, nggak nyangka kalau saya guru besar. Mungkin kayaknya ini sapam atau bodyguard gitu ya. Iya. Karena mirip-mirip kayak Aquaman katanya. Karena gondrong, badan gede, ya agak bewokan lah gitu. Jadi ini kayaknya sih cocoknya jadi preman gitu. Oh, jadi Prof. Nandi sendiri juga sadar bahwa orang bisa terkecoh ya dengan penampilan ya, walaupun sebetulnya itu juga satu kekuatan ya, karena di balik penampilannya agak beda, tapi sesungguhnya kemampuan intelektualnya baik sekali gitu. Prof, bagaimana Prof melihat diri Prof sendiri sebagai seorang guru besar? Apakah boleh dibilang sebagai guru besar yang noted ya, yang memang ya boleh dong kita mengklaim diri kita sebagai siapa kita dibanding dengan sejawat Prof yang lain? Silakan Prof. Iya. Jadi ya memang capaian guru besar saya itu saya peroleh ketika saya umur 39 tahun. Dan itu nggak banyak ya. Apalagi guru besar teknik gitu. Ya boleh bisa dihitung 1, 2, ya 3 orang lah atau 4 orang lah kalau di FTUI yang di bawah 40 tahun gitu. Jadi itu saya kejar. Jadi ya dulu saya memang sekolah di teknik mesin, lulusan teknik mesin. Kemudian saya lanjut sekolah ke Jerman. Itu kenapa ke Jerman ya, dulu waktu kecil emang dijejelin sama orang tua itu, nih lu harus bisa jadi kayak Habibie waktu itu. Ya udahlah, di otak jadi ya udah isinya Habibie terus gitu. Makanya masuk teknik mesin. Kemudian ya lanjut ke Jerman waktu itu. Dan saya alhamdulillah lulus umur kurang lebih 30 tahun. Dr. Ing ya. Jadi kan kalau lihat Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, ini saya dapat 1 nih Dr. Ing ya. Nah setelah itu ya saya kejar terus, ya publikasi, riset dan seterusnya. Memang cara pendidikan di Jerman agak berbeda ya sama di Indonesia. Jadi dituntut kreatif kalau di Jerman itu. Jadi ya memang waktu riset sih nggak canggih-canggih, dikasih alat sama profesor ya simpel-simpel aja nih, coba cari novelty-nya untuk peralatan seperti ini. Udah. Ya, kreativitas dan lain sebagainya tanpa didukung oleh alat-alat canggih di sana, walaupun tadinya kepikiran ke Jerman kan canggih ya. Ya hanya kayak perangkat biasa, alat ukur, tapi di situ ya luar biasa lah profesor saya mendidik saya untuk kreatif di situ. Dan sekembalinya di Indonesia ya risetnya juga nggak yang canggih-canggih, yang biasa-biasa aja, tapi memiliki novelty yang tinggi sehingga syukur alhamdulillah sih ya kalau publikasi diterima di International Journal bereputasi ya Q1 ya gampang-gampang aja gitu ya. Dan disitasi orang ya ribuan loh Prof. Lumayan lah. Jadi high index saya sekarang ya kalau boleh dibilang 24 lah. Gitu. Kalau di engineering emang jarang sih 24 itu. Sudah ada paten begitu? Iya, kurang lebih saya punya paten ada 5. Ada paten 5, ada buku. Saya coba create itu semua. Dan alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan dan saya bisa dapat guru besar ya dalam waktu yang relatif singkat itu sih. Bayangkan kalau paten
nulis buku, tentu bicara di mana-mana. Lalu saya dengar juga Prof juga menjadi pimpro di macam-macam. Yeah. Wah, itu berarti take home pay-nya mantap juga, Prof ya? Lumayan lah. Cukup lah. Gitu ya. Berarti kalau begitu kiprah di luar UI juga banyak, Prof ya? Ya lumayan, saya saat ini juga sedang membantu IKN juga sih, Ibu Kota Nusantara. Oke. Iya. Jadi kita sekarang lagi membangun ibu kota, ya saya sedikit banyak membantu lah untuk pembangunan itu. Prof, ini saya nggak terhindarkan untuk bertanya. Ini kok Prof bawa apa ini, Prof? Ini seperti Ya. topi Avenger atau apa ini, Prof? Mungkin bisa diceritakan, Prof? Ya, ini sangat berkesan bagi kehidupan saya, khususnya di bidang akademik. Ya itu tadi, saya sekolah di Jerman. Di Jerman tidak seperti di Amerika, di UK atau di Australia ada graduation. Jadi ini hadiah dari profesor saya. Orang bilang namanya di Jerman itu Dr. Hood, ya, topi doktor. Jadi profesor saya membuatkan topi toga ini, ya, karena nggak ada graduation jadi toganya. Nah di atas ini dibuat miniatur riset saya selama di Jerman tentang perpindahan kalor, ya. Jadi ada tabung, ada termometer, ada alat-alat ukur ceritanya. Dan ini kemudian itu disematkan ke kepala saya oleh profesor bahwa ini Anda layak jadi doktor. Itu sih. Jadi ini sangat berkesan, makanya saya simbolnya dalam sekali ya. Dalam sekali. Jadi langsung oleh profesor saya disematkan sebagai Dr. Ing waktu itu. Jadi semacam penghargaan ya, Prof? Penghargaan. Jadi sangat berkesan. Saya mau pindah lagi kepada achievement dari Prof. Apakah setelah kembali ke Indonesia lalu juga ada semacam award atau achievement yang pernah Prof terima? Ya, dulu sempat saya jadi best researcher di UI. Dan alhamdulillah dengan riset-riset yang ada, dapat kesempatan haji undangan dari kerajaan Saudi. Wow. Itu yang luar biasa itu menurut saya. Jadi riset ya kita lakukan, ya insya Allah lah ke depan ntar juga ada juga award dan lain sebagainya. Kalau saya nggak salah Prof juga semacam masuk dalam kategori World Top 2% Scientist gitu ya, Prof? Ya, itu ada 2 tahun terakhir itu 2 kali saya mendapatkan 2% World Class Scientist gitu ya, yang dikeluarkan oleh Stanford. Ya alhamdulillah 2 kali berturut-turut saya dapat award itu. Wah, kalau saya masuk dalam kategori 90% kali, Prof. Tapi memang Prof memang fokus ke konteks itu, artinya kan ada orang yang seperti saya tidak terlalu mengejar ke excellence ya. Dalam hal ini Prof memang mengejar ke situ. Enggak juga sih sebenarnya ya. Cuma saya fokus di riset mengenai heat transfer. Jadi kata teman-teman sih tentang panas dingin gitu ya, mindahin panas ke dingin diapakan dan seterusnya. Nah itu yang saya fokus di situ. Dan itu tadi karena novelty-nya kerjaan itu ya saya fokus, saya lihat mana yang menjadi fokus novelty-nya tinggi dan akhirnya memang disitasi orang. Nah sekarang dunia ini kan digital, ya dengan mudahnya melihat, dikumpulkan statistik, ternyata ya bisa masuk ranking 2% world class scientist. Itu untuk konteks minat studi. Tapi bahwa kemudian Prof misalnya menjadi pimpro di beberapa bangunan UI, itu artinya kan Prof juga punya kemampuan yang lebih daripada itu ya, Prof? Iya. Jadi memang setelah pulang dari studi di Jerman, ya dulu waktu mahasiswa juga saya kan jadi ketua ikatan mahasiswa, jadi punya model-model kayak leadership dikit-dikit lah. Gitu, Prof. Udah badan gede, berkumis, berewok pula, leadership ada juga. Aduh, lengkap sudah. Yeah. Jadi ketika sudah selesai, biasalah disuruhlah di manajemen. Kan biasa begitu dikit-dikit ya kan. Ya saya di manajemen mulai dari sekretaris departemen, terus manajer fasilitas. Kemudian ya Prof Ahnis waktu itu minta tolong jadi direktur logistik, kemudian badan perencanaan UI. Nah disitulah karena pengalaman di bidang fasilitas, ya Pak Rektor minta tolong nih bangunan di UI yang mangkrak selesaikan. Wah perintah tuh ya? Ya perintah, kalau udah perintah kan
Ya waktu itu kan banyak mangkrak ya, saya coba satu-satu selesaikan. Dan juga kaitan dengan ilmu juga ya, panas dingin supaya memang gedung jadi green gitu. Ya kan, nah makanya beberapa gedung yang kami buat gitu ya bersama arsitek-arsitek yang ada, dan kebetulan saya tim leadernya, ya Pusgiwa salah satunya, itu kita buat green building. Dan alhamdulillah dapat tuh penghargaan sebagai green building di universitas yang pertama tuh ya. Jadi kemudian yang kedua saya buat juga iCell namanya di Fakultas Teknik. Nah itu juga saya sebagai tim leadernya membangun gedung itu, ya sekarang menjadi ikon juga sebagai bangunan yang memang. Nah, Prof ini memang tipikal dari seorang sarjana teknik ya, artinya mampu di lab, tapi juga mampu di lapangan. Ya. Atau sebetulnya kecenderungan dari para sarjana teknik itu hanya salah satu saja gitu? Ya kebetulan ya multitasking nih yang saya ini. Jadi ya manajemen bisa, kemudian di riset ya lumayan. Ya karena sih sebenarnya riset tuh masalah manajemen juga sih ya, manajemen waktu, delivery pekerjaan ke student dan ya semuanya, sehingga kemudian ya kita coba menggabungkan semuanya, ya itu bisa. Nah seperti misalnya contoh ada satu gedung yang kami bangun terakhir ini yang namanya Makara Art Center, mungkin Prof ya tempat kita menonton pertunjukan-pertunjukan ya. Nah itu salah satu contoh yang kami desain, yang namanya design and build. Kita coba buat desain itu menggunakan pasif akustik, pendinginannya green dan seterusnya, itu mengide ya karena memang sering baca literatur, ya kita coba buat itu semua. Dan itu terakhir saya coba kami buat bersama tim ya, buat jurnal, ternyata bisa tembus Q1. Wah, berarti accepted ya? Accepted itu. Luar biasa, itu juga ya banyak objek di sekitar kita yang bisa kita coba kembangkan untuk ditulis ya. Jadi banyak sebenarnya dosen-dosen yang merasa susah nih nulis. Padahal di sekeliling itu sebenarnya banyak sih yang bisa kita tulis. Cuman memang kadang-kadang mentalnya aja takut ditolak. Iya. Ya, gitu. Belum nyoba tapi udah takut ditolak. Kalau saya pantang lah itu ya, udah ditolak kasih tempat lain. Itu sih. Jadi Prof Adrianus, jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan di UI ini untuk ditulis dan dijadikan publikasi yang baik. Baik. Para pendengar podcast Dewan Guru Besar UI, itulah tadi sekilas ya siapa Prof Nandi dari sisi achievementnya, dari sisi karya-karya selama ini. Impresif ya. Nah, kita akan pindah mengulik sisi lain dari yang bersangkutan. Namun sambil kita menunggu dan kita ngopi dulu. Mari Prof, kita ngopi dulu. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, kita bertemu lagi. Bagaimana? Sudah minum kopinya? Mari kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Prof Nandi. Prof, kita pada hari ini adalah refleksi dari kita pada masa lalu. Konon katanya kalau kita bisa menjadi orang yang berguna pada masa sekarang, itu sudah dipersiapkan, sudah dibentuk oleh orang tua kita pada saat kita masih kecil. Pada konteks Prof Nandi, apakah itu juga terjadi? Silakan. Ya. Kurang lebihnya begitu ya. Jadi bapak saya itu dulu pegawai Pertamina dia. Disiplinnya kuat sekali gitu. Jadi dia nggak mau lihat anaknya itu khususnya pendidikan dasarnya itu ya sembarangan gitu ya. Jadi dimasukkanlah saya di sekolah Katolik. Padahal saya Muslim gitu. Karena bapak saya yang lihat di sekolah waktu itu kalau sekolah negeri itu kelihatannya kok nggak beres gitu ya. Ya dimasukkan sekolah Katolik di mana keras disiplinnya gitu. Waktu itu kan memang masih bruder ya Belanda gitu ya. Gampar kali gitu ya. Jadi nggak boleh telat. Disiplin lah di situ. Memang terbentuk di situ kedisiplinan, alhamdulillah. Kemudian juga ekskulnya juga disuruh yang model pramuka gitu ya, yang memang cinta negara. Nah, itu semua bapak saya keras di situ. Dan juga
eh, apa namanya dimasukkannya juga bela diri waktu itu, khususnya silat, supaya memang punya tangguh gitu ya. Dan itu kelihatannya memang disiplin itu yang penting dan nggak cemen gitu ya, karena di jalanan apalagi di Jakarta gitu kan, ya jadi kayak anak mami atau anak papi gitu ya. Jadi ya saya cukup. Nah tapi kalau SMA saya memang di SMA Negeri 1, karena memang melihatnya mungkin bapak saya lihat oke, habis itu SMA supaya masih masuk ke universitas yang baik gitu. Jadi memang kelihatannya bahwa saya memplanningkan dengan baik gitu ya. Sampai S1. Cuman yang itu ya mungkin ya tadi seperti saya buku-buku tentang ya Profesor Habibie apa itu ya sering di gantian mempengaruhi. itu. Nah ibu saya juga support. Ibu saya kebetulan wira swasta ya, tinggal di rumah tapi wira swasta dan ya membimbing baik gitu ya. Bapak saya kerja, kalau di rumah ibu saya. Nah itu memang kerjasama yang baik di situ ya di keluarga tentang pendidikan itu utama. Jadi kami bertiga ya. Jadi adik saya, kakak saya juga lulus S1, adik saya S1. Jadi semuanya selesailah pendidikan di keluarga. Itu sih Prof. Adrianus. Jadi memang bapak ibu saya memang untuk akademik atau pendidikan dasar cukup keras di situ. Ada nggak pengalaman-pengalaman berkesan ya terkait dengan konteks pendidikan ya? Misalnya sebagai contoh, ya misalnya orang tua bersedia berhutang demi membayar SPP, ya mungkin dalam konteks Prof mungkin beda ya. Tapi ada nggak yang touchy ya secara emosional? Ya waktu itu kan memang kalau di sekolah swasta cukup mahal ya. Mahal ya. Iya. Jadi kelihatannya ibu saya tapi nggak pernah ngomong gitu apa yang disiapkan, tapi kelihatannya sih kalau lihat kondisinya sih mereka mungkin berhutang atau apa, saya nggak tahu, mungkin nggak pernah ngomong tapi memang saya juga kok sekolahnya lumayan, di tempat saya sekolah tuh agak mahal, di Katolik cukup terkenal lah waktu itu. Jadi saya pikir memang mereka berjuang lah untuk itu. Dan memang ibu saya itu dulu dagang awal itu di Tanah Abang. Jadi kalau pulang sekolah pun saya suka bantuin jualan, ya dulu buka jahitan kecil-kecilan gitu, jualan benang, kapur apa itu di pinggiran di Tanah Abang. Nah itu saya pikir mereka pasti luar biasa lah menyisihkan uangnya untuk pendidikan anaknya itu. Saya pikir itu sih mereka berkorban untuk itu sih. Nanti kalau begitu masuk ke UI juga mungkin secara finansial menjadi tidak terlalu berat ya? Tidak terlalu berat. Jadi memang waktu itu murah sekali ya masuk UI ya. Jadi saya pikir ya apalagi banyak beasiswa. Tapi waktu itu saya nggak ambil sih beasiswa yang ada kayak Super Semar atau apa. Jadi ibu saya udah ya mulai berkembang ya. Mulai dari jualan yang kecil-kecilan di pasar Tanah Abang, kemudian buka obras gitu ya. Wow, jadi konveksi ya, jadi kadang-kadang kami pun disuruh bantuin ngelipet baju atau apa gitu kalau ada pesanan banyak. Ya alhamdulillah kemudian berkembang ya ekonomi kita lumayan lah, cukup lah di situ. Ya boleh dibilang lebih dari cukup lah di situ. Mungkin salah-salah tadinya Prof Dandi bisa buka toko nanti, bukannya jadi guru besar apa ya? Iya. Tadi memang begitu, tadinya mau nerusin usaha keluarga. Oke. Jadi saya juga nggak kepikiran usaha keluarga kan saya gituin. Tapi ketika itu, ini ada cerita sedikit ya Prof. Saya ke kampus, terus kemudian ditanya sama ketua jurusan. Waktu itu saya lulusan tercepat waktu itu. Tapi kan malu juga kalau nggak kerja kan. Saya datang ke kampus, ketemu ketua jurusan, kamu ngapain gitu kan? Mau legalisir ijazah. Mau ngapain? Mau kerja di mana gitu? Udah kamu kerja jadi dosen aja. Saya kaget di situ. Oke. Jadi itu saya tanya sama ibu saya, karena kan ibu saya juga gimana Bu? Ini ada tawaran. Ya udah kamu di sana aja gitu. Jadi coba deh ikuti saja gitu. Tapi jadi pegawai negeri gitu kan.
ya nggak apa-apa kan gitu kan, gaji pegawai negeri kan dulu kan kehitung lah berapa gitu ya Prof ya, sedikit sekali. Tapi ya karena restu ibu, ya udah. Apalagi kalau ibu sudah mendukung ya. Jadi udah ikutin aja sama maunya guru kamu gitu. Ya udah, saya jadi disitulah mulai jadi pegawai negeri. Nah sekarang saya mau elaborasi nih. Jadi kalau begitu, Prof memilih menjadi masuk fakultas teknik, lalu menekuni studi, itu belum ada kepikiran untuk jadi dosen nih? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu juga masuk teknik mesin itu juga kepengen utak-utik mobil aja. Jadi bengkel begitu. Kepikirannya cuman balapan kali ya, waktu masih ya darah-darah muda kan. Ya nggak ada kepikiran jadi dosen. Nah setelah ya kebetulan lulus cepat gitu ya dibandingin teman-teman. Ya kemudian dan juga aktif gitu ya. Mungkin Pak Kepala Departemen ngeliat, ini kayaknya cocok nih jadi pembina di kemahasiswaan gitu pikirannya kan. Oh, saya terus terang kaget karena ya biasanya ya kita ini kan sudah punya passion ya sejak awal ya. Dalam hal ini Prof enggak ya? Enggak ada. Luar biasa. Enggak ada sama sekali. Itu juga pas ngambil ijazah ya tuh minta legalisir. Ya udah terus ini saya ambil ya. Nanti saya suruh ke kita kirim ke Pak Dekan untuk diproses jadi PNS gitu langsung. Oke. So simple as So simple ya Yeah. gitu. Nah, oke, sekarang sudah mulai menempuh nih kehidupan dosen. Ya. Itu mulus nggak, Prof? Ya lumayan lah. Ya seperti biasa banyak administrasi yang enggak lah di situ ya. Kita alamin. Ya secara finansial memang awal-awal berat sekali, Prof. Gitu kan. Digaji hanya berapa persen ya? 80%. 80%. Dan hanya segitu. Sementara kan ini ya boleh dibilang punya kategori lulusan terbaik gitu ya. Sementara lihat teman-teman yang cuman main gaple waktu kuliah, pas lulus kok gajinya lumayan di oil and gas dan lain sebagainya. Sementara saya ya udahlah, ya Bismillah lah gitu ya. Nah itu agak berat. Tapi memang karena dijanjikan, oh nanti akan ada sekolah gitu. Nah itu yang di luar saya pikir kesempatan inilah yang mungkin orang lain nggak punya. Waktu itu kan sulit ya dapat beasiswa dan lain sebagainya, nggak banyak tawaran. Dan disitulah mungkin yang memotivasi saya untuk ya udah saya tekun ini. Ya saya lihat Prof sejak lulus sampai berangkat tuh hanya 4 tahun, Prof. Iya. Oke. Jadi itu proses yang memang ya saya jalani ya. Alhamdulillah memang di khususnya teknik mesin itu kan agak kompak ya, lebih karena banyak laki-laki itu relatif kompak. Ya buat ya konsultan lah apa yang memang akhirnya ngebantu ekonomi kita untuk bertahan jadi dosen gitu dengan gaji segitu. Dan memang dengan ibu saya ngelihat gaji saya cuma segitu kan, sampai saya umur segini kadang-kadang masih dikasih sangu sama ibu saya. Serius bro. Oh ya? Dianggap saya PNS yang masih duitnya sedikit. Itu luar biasa ibu saya itu. Mungkin lebih kepada kecintaan ya? Iya, jadi itu. Enggak, saya bilang enggak untuk anak-anak lah gitu. Bilangnya begitu, padahal mungkin dia pikir saya itu masih sering saya. Ya walaupun enggak banyak, tapi paling enggak kebiasaan orang tua ini sangu gitu. Itu mungkin dia ngelihat saya PNS yang gajinya masih ya relatif rendah. Oke, setelah pulang dari Jerman lalu mulai melakoni karir sebagai dosen, ada nggak momen-momen yang lalu Prof rasa aduh ini nggak worth it nih ya jadi dosen nih, karya saya di-cheating orang atau pimpinan belagu, songong atau apa, pernah nggak ada situasi? Ya ada sih, tapi kemudian karena saya juga langsung jadi pimpinan kan berusaha untuk men-serve teman-teman. Itu yang saya lakukan, Prof. Jadi karena sebagai manajemen ya berarti fungsinya adalah melayani teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan adalah misalnya kan kendala kita di kenaikan jabatan. Ya, teman-teman tuh karyanya berserakan. Ya saya kumpulin tuh mereka satu. Yaitu di departemen saya lakukan itu. Jadi untuk ngitung kumnya, karena teman-teman malas ngitung kum. Ya, itu yang saya lakukan di level departemen, kemudian ketika saya di level fakultas pun hal yang sama saya lakukan.
ya supaya memang teman-teman ya dihargai gitu. Karena saya merasa juga dulu kayaknya gue ngerjain apa nggak itu, tapi ya udah itu kan karena sistem ya. Ya sekarang karena saya di posisi waktu itu di manajemen ya melayani. Saya layani, saya coba bantu. Tapi emang dari sisi finansial memang waktu itu masih kurang. Tapi setelah PTNBH, alhamdulillah sih kita agak lumayan sejahtera gitu. Pas-pasan sih, pas pengen ke Amerika ada duitnya. Pas mau ke Tokyo bisa gitu, pas-pasan. Prof, bisa nggak cerita sedikit tentang keluarga? Oke, ya. Saya pas kebetulan istri saya juga alumni UI. Wah, berarti cinta lokasi nih ya? Cinlok. Enggak, itu dari SMA sih sebenarnya. Jadi istri saya dokter dari FKUI. Kemudian saya punya anak 4. Perempuan semua 4. Perempuan semua? Wah, girls ya, girls. Dan anak pertama kedua itu ikut saya waktu sekolah S3. Jadi itu emang suka dukanya sekolah di luar negeri ya dengan beasiswa terbatas, punya istri, punya anak 2 waktu itu ya, ya berat juga. Dan yang paling luar biasa ya istri saya itu meninggalkan profesinya sebagai dokter waktu itu. Oh berat tuh ya? Berat, ya kan dia sekolah udah susah, jadi dokter, ya saya bilang ikutlah biar kita keluarga utuh lah di. Betul sekali. Anak 2 ya terseok-seok sih, ya. Tapi alhamdulillah sih kita bisa mengatur waktu dan keuangan yang ada dan ya sukses sekolah dan tepat waktu itu ya. Nah anak pertama saya itu lulusan UI juga metalurgi. Gak jauh dari bapak ini berarti ya? Gak jauh dari bapak, tadinya mau masuk mesin, saya bilang enggak, jangan. Lu pinter, diomongin. Lo bodoh karena kenapa sih gitu ya. Udah tempat lain lah gitu. Dia masuk di metalurgi, kemudian lulus, dapat beasiswa LPDP, sekolah di Cambridge, UK, udah master, sekarang lagi kerja di Amerika dan sudah berkeluarga. Jadi saya udah punya mantu nih, tapi belum punya cucu. Anak kedua TI, teknik industri, kerja di Traveloka saat ini. Kemudian anak yang ketiga tuh lulusan Fakultas Hukum, Prof. UI juga. Ya, sekarang lagi kerja juga. Kemudian yang keempat masih sekolah di FKUI. Sekarang masuk semester 5 ya. Itu tinggal 1 orang yang bisa dicubit-cubit di rumah. Iya, itu yang saya peluk-peluk terus. Ya. Tapi ya begitu. Saya melihat juga ya kodratnya ya. Kayak sekarang kan kalau lihat orang tua tuh merasa kesepian ya. Anak-anaknya udah pada kemana. Sekarang saya juga merasa hal yang sama. Yang tadinya berdua, rame ada berenam, sekarang tinggal berdua. Karena anak yang paling kecil pun walaupun ada di suka kos. Karena kan sekarang kan di Depok. Saya di Jakarta rumahnya. Jadi dia lebih senang kos. Ya udah tinggal berdua. Ya sudah punya dunia sendiri ya Prof ya? Betul gitu. Jadi anak 4 tadinya banyak, saya pikir jadi kurang juga nih. Jadi mendingan anak banyak dah gitu. Apa dorongan keluarga terkait dengan profesi Prof? Apakah sesuatu yang mendorong atau bagaimana? Ya tentunya kan istri saya jadi mendorong saya kan. Dia berkorban di awal itu untuk tidak meneruskan profesinya sebagai dokter. Tapi sekarang dia profesinya setelah kita kembali ya dia begitu lagi dan cukup ya biasalah kalau dokter itu kalau cuma umum kan enggak, jadi dia spesialis juga ya, alhamdulillah. Jadi itu kemudian anak-anak juga saya juga jadi panutan mereka juga gitu kan. Kebetulan ketika saya lebih muda jadi profesor kan mereka masih kecil-kecil gitu kan. Ya udah. Belum ngerti ya? Belum ngerti tapi ya begitu. Kalau nanya sesuatu gitu kan, saya pikir dulu apa yang terucap di mereka, katanya profesor. Gini aja pakai mikir banyak, kayak itu yang kadang-kadang, waduh. Karena profesor itu ekspektasi orang sih. Ekspektasi orang, makanya jadi kadang-kadang hal yang itu, tunggu ya, saya mikir dulu, kayak gini aja mikir ya, itu ya. Anak-anak itu luar biasa. Baik, terima kasih Prof. Nandi, indah sekali penuturan dari
Prof tentang keluarga, baik untuk keluarga pada masa kecil maupun keluarga yang Prof punya sekarang. Demikian percakapan kita untuk sementara kita akhiri dulu. Kita akan pindah kepada episode yang lain dari Prof Nandi. Namun untuk sementara kita istirahat dulu. Bye-bye. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, kita bertemu lagi dan kita melanjutkan percakapan kita dengan Prof Nandi. Prof, saya mau tanya, karena kita ini kan sebagai guru besar punya 3 tugas nih, ya, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, khususnya untuk pengajaran, Prof ini masih pegang berapa kelas, Prof? Ya, lumayan banyak ya. Setelah selesai jadi pejabat ini malah jadi banyak ngajar sekarang. Biasanya cuma 1 mata kuliah. Yang nggak pernah lepas adalah mata kuliah perpindahan kalor karena core-nya saya di situ. Nah, saya ngajar S1 tuh mengenai perpindahan kalor gitu, S2 penulisan akademik dan advance heat transfer ya perpindahan kalor lanjut. Kemudian ada S3 juga, sekarang disuruh mengajar mengenai metodologi penelitian dan ada satu lagi analisis kualitatif dan kuantitatif gitu. Wah, itu agak berat itu. Berat sih. itu. Iya. Dari kalau mata kuliah yang saya core itu ya perpindahan kalor itu memang enjoy saya. Tapi emang karena saking enjoynya tuh kadang-kadang nggak pakai persiapan apa-apa ngajar itu yang jeleknya sih. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi ChatGPT, saya harus berubah cara ngajarnya karena kelihatannya ya anak-anak dengan mengandalkan ChatGPT selesailah tugas-tugas itu. bahaya ya. Bahaya, jadi sekarang lebih coba menggali critical thinkingnya mahasiswa, jadi ya agak lebih capek sih kita sebagai dosen untuk coba cari studi kasus yang banyak supaya memang bisa didiskusikan di dalam kelas. Ya toolsnya memang masih pakai ChatGPT tapi tidak langsung semuanya diselesaikan dengan ChatGPT. Ya, ada ruang-ruang yang nggak bisa dijawab oleh AI. Betul. Jadi itu yang harus sekarang saya lakukan. Kalau kegiatan pembimbingan, gimana Prof? Ya hobi itu saya tuh riset itu. Jadi grant nggak pernah putus. Jadi kalau masuk lab saya punya namanya Applied Heat Transfer Research Group. Kalau di Jepang itu kan pakai nama lab profesor apa, karena kita kan enggak. Jadi saya buat namanya Applied Heat Transfer Research Group. Jadi kalau mahasiswa S1, S2, S3 masuk lab saya free, nggak perlu bayar bahan habis pakai atau apa, tapi memang harus jadi sesuatu di situ. Pun kadang-kadang saya bayarin conference gitu. Nah tapi dari mana tuh duit? Bukan dari kocek saya sendiri. Ya, itu dari research grant yang kita grab. Setiap tahunnya tuh lumayan lah, 500, 600 juta itu untuk riset semua, bahan habis pakai, transport semuanya gitu. Sampai sekarang tuh setiap tahun tuh saya paling bimbing 8 orang lah. S1 4, S2 2, ya sisanya S3. Kadang-kadang S3 lebih banyak. Sekarang lebih banyak S3 sih. Saya udah ngelulusin 12 S3. Dan itu lumayan kalau jadi dokter Vater ya, kalau istilah di Jerman itu dokter Vater tuh kelanjutannya lebih panjang dibandingin anak S1. Jadi karena sebagai bapaknya gitu ya untuk dapetin S3. Dokter Father jadi. Iya, dokter Father. Bapaknya para dokter gitu. Iya. Oh, itu yang oke. Jadi ikatan engagementnya ininya lebih panjang gitu. Jadi mahasiswa saya untuk S3 tuh ada dari Aceh, Jawa, kemudian di Sulawesi, jadi Bali. Jadi kalau saya ke tempat mereka atau ke Bali misalnya, ya udah kayak bapaknya datang, ya mereka menyambut gitu. Jadi karena hubungannya pasti beda ya. Beda. Udah kayak bapaknya semua. Jadi saya ya kalau anak S3 tuh begitu. Jadi, kalau kegiatan penelitian pribadi dan pembimbingan tuh biasanya Prof akan dikoneksikan atau memang hal yang berbeda? Jadi saya punya waktu ya. Jadi kalau pembimbingan tuh saya punya waktu tertentu dulu itu. Setiap hari Senin. Jadi apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda sudah kerjakan dan apa yang akan Anda kerjakan minggu depan selama seminggu. Itu yang selalu itu. Dan itu saya buat link semua, koneksi antara. Dan topik kadang-kadang saya gali dulu dari mahasiswa, apakah
mereka punya topik, kalaupun enggak ya saya kasih topik. Atau kalau saya punya research grant, ya udah mereka harus inline ke topik-topik yang saya buat itu. Oh, jadi mereka menjadi bagian dari umbrella konsep yang Iya, yang sudah saya ini kan. Kemudian kalaupun ngajar saya kadang-kadang saya bawa juga alat peraga gitu ya ke kelas. Misalnya seperti ini. Nah, ini Prof, saya sedikit. Wah, ini kayak tukang sihir gitu ya. Tukang sihir nih. Ini dalamnya ada air panas nih. Nah, kemudian saya pernah ngembangin alat yang namanya heat pipe. Mungkin Prof bisa rasakan. Coba kira-kira. Oh, enggak apa-apa deh Prof ya. Ya, coba ya. Kira-kira gimana? Cepet kan panasnya? Wih, panas nih. Iya, lepas Prof, jangan Prof. Dalam waktu 2-3 detik ya? 3 detik langsung panas. Dan ini kemudian jadi bahan untuk kita diskusi di kelas. Apa sih, kenapa kok bisa Wow, itu panas? pembelajaran yang bagus banget itu. Iya, jadi terus mereka kulik. Ya kalau tanya ChatGPT mungkin ya sekilas, tapi dalamnya nggak tahu. Nah ini yang saya selalu kembangkan di dalam kelas supaya memang dan mahasiswa lebih tertarik gitu ya. Oke. Berarti dengan kata lain, Prof juga sudah memakai pendekatan interactive learning. Interactive gitu. learning ya. Mungkin Home-based learning. Home-based learning. Iya. Oke. Mungkin walaupun tidak pernah ikut kursus, tapi kita praktekkan Prof ya. Benar sekali, jadi langsung kita lakukan itu. Kira-kira apa profil dosen yang Prof ciptakan ya di depan mahasiswa sehingga lalu ada image tertentu yang tumbuh pada diri mereka. Mungkin bisa Prof ceritakan tuh? Ya sebenarnya sih saya nggak tahu ini baik apa enggak ya. Kadang-kadang kan saya ngajar dengan rambut terurai. Jadi ada nih nyontoh apa enggak nih? Iya, Jadi iya. ya apa adanya sih kadang-kadang kan itu. Terus suka kadang-kadang saya pakai jeans gitu, tapi rapi. Gitu ya, maksudnya pakai sepatu. Saya nggak boleh anak-anak itu pakai sandal, apalagi sandal jepit itu saya silakan karena kan harus. Nah tapi ya itu kalau rambut saya ya silakan aja karena anak teknik mesin apalagi ya semuanya banyak yang gondrong. Dan saya tidak membuat kelas angker. Kadang-kadang kalau masuk itu kan udah angker jadi mereka nggak bisa mikir. Kita buat relax gitu. Ya walaupun kadang-kadang ya spontan saya tanya apa gini ya itu kadang-kadang masih ya mahasiswa derdak juga kebetulan. Iya. Prof tadi kan Prof juga cerita bahwa pernah menjabat struktural di berbagai tempat. Ya. Ini kan ceritanya ini selalu menjadi penyakit bagi orang-orang yang mengajar karena asik rapat, asik bikin disposisi. Padahal di pihak lain harus mengajar dan harus mempersiapkan bahan kuliah. Itu bagaimana Prof bisa membalancekan keduanya? Ya itu tadi kan harus multitasking kita gitu ya. Jadi hidup itu kan memang begitu. Jangan kebanyakan tidur, jangan kebanyakan main. Nah, itu saya harus manage waktu itu. Nah menyeimbangkan itu emang sesuatu yang sulit ya. Jadi kalau ngajar biasanya saya minta sore. Oke. Gitu. Atau pagi sekalian jam 8 sampai jam 10. Karena kalau biasanya kan ngajar itu dibatasi untuk struktural tuh SKS-nya dibatasi ya. Nah, tapi kalau riset itu biasanya tuh selepas maghrib saya Malah keluar bimbingannya. Ya. Jadi selepas maghrib mereka saya kumpulkan sampai jam 10 malam. Ya kadang-kadang saya kasih makan juga sambil makan malam sama-sama. Ya supaya relax gitu. Ya makanya kekeluargaannya itu khususnya sama S3 tuh lebih dekat. Pasti. Gitu. Jadi memang bagi waktu hal yang sulit ya kepada sebagian besar dosen atau pejabat yang sekalian juga ngajar. Tapi kalau saya nggak pernah jadi pejabat di luar UI. Jadi ya itu kan constraint ini juga jarak ya. Jarak, betul. Tapi sekarang tuh lebih karena pakai Zoom tuh banyak orang. Cuman kalau ngajar pakai Zoom itu nggak kerasa itu tasnya itu. Jadi saya sekarang lebih banyak jarang pakai Zoom, lebih offline. Dan kelihatannya iklim akademik di FTUI bagus ya? Iya, itu lebih suasana akademiknya terbangun. Terbangun ya? Iya.
seperti kayak di luar negeri. Baik. Itulah tadi percakapan kita tentang keseharian dari Prof. Nandi sebagai pengajar plus lain-lain gitu ya. Dimana ternyata bahwa walaupun seorang guru besar itu sudah mendapatkan posisi tertinggi secara jabatan, secara pangkat, tapi tidak meninggalkan tugas utama yakni mengajar. Mari kita saksikan sesi berikutnya sebentar lagi. Kita masuk pada segmen terakhir perbincangan bersama Prof. Nandi, di mana pada segmen ini kita akan mengulik, menelisik ya, pandangan-pandangan seorang guru besar tentang berbagai isu-isu di dunia. Mengapa itu perlu, teman-teman sekalian? Karena sebagai guru besar, dia tidak boleh hanya berpikir tentang dirinya, tentang lingkungannya, tentang komunitasnya. Dia juga harus boleh berpikir tentang dunia. Prof. Nandi, ini apa sih yang Prof bawa ini? Apa ini maknanya nih Prof? Figura atau isi dalam figura ini? Ya, Prof. Ardi, ini adalah sertifikat grade dari suatu lembaga yang namanya H gitu ya. Jadi suatu lembaga memberikan bangunan hijau sertifikat ketika memang di asesmen apakah bangunan ini memenuhi syarat green atau tidak gitu kan. Maksudnya warnanya hijau semua gitu ya? Enggak lah. Jadi ini salah satu upaya kita ya, walaupun kadang-kadang hilirisasi pengetahuan itu kan tidak melulu dalam produk, tapi ketika teorinya kayak apa, implementasinya kayak apa, begitu kan. Nah ini kita terapkan di dalam satu gedung, kita desain benar, kita pikirin dari awal gitu ya, from the scratch gitu kan. From scratch itu kita pikirin bagaimana sih air hujan itu bisa kita manfaatkan. Air nih. Nggak jatuh ke tanah dan hilang gitu? Dan hilang. Okay. Kita manfaatkan, kita tampung, ya apa yang mau dimanfaatkan. Misalnya sebagai untuk nyiram tanaman minimal gitu ya. Atau untuk flushing di toilet. Kan air, itu kan nggak perlu pakai air bersih. Tinggal air dari hujan yang memang sebenarnya bersih juga. Nah, itu kita coba atur. Kemudian bagaimana memanfaatkan sinar matahari supaya menjadi energi listrik. Solar cell-nya terap di mana nih? Gitu. Kemudian bagaimana air limbah yang dihasilkan di dalam gedung itu untuk ditreatment ulang sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Itu semua kita pikirin, kita hitung, kita coba bangun dan akhirnya kita dapat itu. Green. Jadi naikin tuh namanya UI ya, green metric kan. Nah, ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan skor green metricnya UI juga. Jadi gedung ini dengan mengedepankan perspektif hijau itu keuntungannya besar, Bro. Banyak sekali, Prof. Dari pemanfaatan energi misalnya, energi yang dihasilkan oleh sinar matahari itu ya, solar cell itu mereduce cost-nya pengeluarannya universitas untuk bangunan itu. Untuk bangunan itu ya, pengeluarannya lumayan banyak. Jadi kurang lebih 20-30% pengeluaran energi dari gedung itu udah selesai, beres, ya kan? Kemudian apalagi, ya air itu salah satu juga. Bagaimana memanfaatkan energi air yang lebih hemat, ya, itu sangat sangat baik. Nah, tinggal awareness dari masyarakatnya itu atau mahasiswa, dosen terhadap penghematan energi itu sendiri. Nah, Prof, saya mau masuk sini. Awareness tentang hijau, dalam kutip, itu sudah menjadi isu masalah atau isu elit sebetulnya? Harusnya sih memang udah masalah, karena kan kita global warming itu bukan sesuatu hal yang boleh nakut-nakutin, itu sudah terjadi global warming. Perubahan iklim itu sudah sangat problem dan itu harus mulai dari keluarga kecil kita. Ya, penghematan energi. Nah, itu kita didik mahasiswa kita di sini untuk mengerti mengenai atau aware dengan green. Itu. Kurang lebih menurut Prof, masyarakat Indonesia itu sudah tinggi atau belum tuh kesadarannya? Masih sangat rendah. Seriously. Aduh, begitu ya? Iya. Karena memang harusnya mulai dari pendidikan dasar. Sebagai contoh, kalau anak kita keluar dari kamar, nggak automatically matiin lampu. Dia main keluar aja, lampu masih nyala, ya. Atau pakai AC,
Ya udah dia pakai AC sedingin-dingin mungkin 16 derajat Celcius misalnya settingnya, tapi pakai selimut. Itu paradoks ya. Kemudian dia sampai pagi, padahal kan pagi udah harus sampai misalnya sampai jam 6 pagi atau jam 7 pagi AC masih nyala misalnya itu. Itu di rumah sendiri atau di lingkungan terkecil kita masih hal itu terjadi. Itu Prof. Jadi budaya green ini memang harus dikembangkan di kita semua di sini di mahasiswa. Masalahnya kan begini Prof, bahwa budaya itu juga merupakan terdrive dari value. Value kita sebagai masyarakat. Misalnya sebagai contoh begini, uang saya, ya kan, masa saya kemudian lalu nggak boleh menikmati hidup dalam bentuk AC misalnya. Yang kedua, saya ini kan sudah capek di luar, ya, lalu saya ingin mendapatkan semacam comfort dong dengan nyaman di rumah begitu. Ada value kan, yang lalu kelihatannya, nah saya mau kembali nih, apa memang itu yang membuat lalu perspektif green itu lalu kemudian masih rendah di Indonesia, Prof? Iya, itu sih. Jadi memang kesadaran kita itu yang memang perlu. Ya itu tadi karena kita udah capek, pengen menikmati uang kita gitu ya, uang gue, gitu. Tapi di sini karena tidak ada awareness dari pendidikan di awal itu, itulah yang akhirnya orang ya semau gue aja. Ya itu. Nah di sini saya riset lakukan itu. Selalu kaitannya sama penghematan energi supaya memang mahasiswa kedepannya lebih sadar terhadap pemanfaatan atau penghematan energi tersebut. Jadi kita kasih juga contoh-contoh gedung yang bagaimana menghemat, dan saya juga coba di rumah juga, di lingkungan kecil saya juga, itu juga saya lakukan. Misalnya saya juga buat tampungan air hujan untuk tanaman, itu saya lakukan. Terus pasang solar cell dan lain sebagainya. Nah, itu untuk apa? Prof, kira-kira Indonesia bakal kolaps nggak ya? Atau punya masalah ketika misalnya tidak memperhatikan soal energi begini? Akan kolaps. Wah, serius. Tapi memang renewable energy sedang ditumbuh kembangkan. Ah, itu bahasa politik tuh katanya. Betul, tapi ya itu cuan lagi nih. Urusannya. Tapi memang harus keras di situ. Ya kan, ketika memang batu bara masih banyak, kelihatannya sih akan sulit. Tapi ketika batu bara bahan bakar minyak sudah mulai habis, kita nih bahan bakar minyak udah mulai habis, tapi batu bara masih banyak nih. Nah itu agak sulit. Ini mafia-mafia itulah. Nah tapi renewable energy, apalagi kita di daerah tropis, itu saya pikir kita harus berjuang untuk supaya memang renewable energy harus tumbuh kembang di Indonesia. Prof, menurut Prof, apakah komunitas teknik pada umumnya, fakultas teknik gitu, itu semua sudah berada dalam satu semangat yang sama untuk tadi ya penghematan, membuat green economy dan seterusnya gitu, Prof? Iya, saya lihat sudah banyak semangat itu ada. Jadi dari topik-topik riset saya lihat itu larinya banyak ke green, lingkungan green ya. Solar energy, malah kita punya floating solar cell. Nggak tahu ya, Prof. Adrianus? Nggak tahu saya. Di bawah jembatan Texas, itu ada solar cell yang mengapung. Oh. Kayak Kayak bagan begitu ya? Iya, nah itu tapi isinya solar cell semua. Dan itu lumayan bisa mensuplai listrik ke dalam lingkungan. Oh, kalau di luar nanti dicuri orang gitu nanti. Ya enggak juga sih, karena memang kan ada penahan ya. Cuman memang masalahnya kalau saya lihat kalau floating itu kadang-kadang saya lihat ada ikan suka loncat ke, nggak tahu karena hangat kali ya. Jadi dia loncat ke panel suryanya dan mati. Dan itu isu yang lain sih. Tapi ya saya pikir kita bisa kembangkan itu semua sih. Saya walaupun saya awam jadi bisa melihat ya korelasi lah antara minat studi Prof soal heat transfer, green economy dan berbagai penghematan yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, Pak ya. Iya. Berarti Prof ini memang punya bidang yang amat aplikatif gitu, Pak ya. Luar biasa emang.
Nah, kurang lebih ketika Prof menyadari bahwa Prof jadi sesuatu yang seseorang yang punya keahlian yang amat dibutuhkan. Nah, apa nanti yang akan Prof lakukan pada ini kita masih cukup muda ini ya. Apakah akan mendorong semakin besar research groups atau apa mimpi Prof ke depan? Iya. Jadi mimpi saya ke depan adalah lebih menghilirisasi hasil-hasil riset yang saya lakukan gitu ya. Lebih bisa dinikmati oleh banyak orang, ya walaupun sebenarnya udah ada, tapi ini masih sedikit lah gitu ya. Lebih banyak konsumsinya untuk publikasi Q1, Q2, Q3 itu. Yang lebih mantap lagi kan ketika memang bisa dinikmati oleh banyak orang itu. Itu yang menurut saya saya belum bisa itu. Dan itu target berikutnya, Prof. Jadi produksi alat-alat yang memang sudah saya desain, saya buat. Misalnya vaksin box itu. Prof juga menciptakan ya? Menciptakan itu vaksin jauh sebelum COVID. Ya kan? Untuk travel misalnya ke Papua atau kemana ya untuk program vaksinasi polio, kita kan masih problem tuh polio. Dan kenapa problem? Bisa saja si vaksinnya itu lebih temperaturnya lebih dari 8 derajat itu udah rusak. Nah, gitu. Aduh, bayangkan ya. Iya, nah itu harusnya saya produksi ya supaya memang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi tidak import lagi. Sekarang usia berapa, Prof? 53. Wah, masih lama ini, Insya Allah. masih panjang kemampuan kita untuk mencapai mimpi-mimpi yang tadi Prof harapkan, Prof. Iya. Itu mimpi saya. Tapi asal satu, Prof. Ya. Yang penting sehat. Jadi jangan terlalu gemuk, Prof ya. Iya. Harus dijaga kolesterol dan yang lain-lain. Siap. Mantap. Demikian teman-teman sekalian, percakapan yang sungguh menyenangkan, inspiratif dari seorang guru besar. Mungkin bisa dibilang muda ya, masih 50 tahun kan muda gitu ya. Dari seorang guru besar dari Fakultas Teknik yang memiliki kemampuan, memiliki bidang yang amat berguna bagi Fakultas Teknik, UI maupun juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya akhiri percakapan kita dan kita ketemu pada sesi yang lain. Bye-bye.